jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Tema kita masih sama, penangkal ampuh penyakit ain. Ini harus disimak nih, dikumpulin dulu semuanya keluarganya. Ayo nonton TV-nya ya. Pertanyaannya bagus banget yang kali ini, apakah benar nih ada rahasia besar dari adanya penyakit ain yang menimpa seseorang? Dan satu lagi nih aku mau nanya sama Ustadz Abi Maki. Ini juga bagus banget nih. Abi, penyakit ain ini cuma yang bisa kena tuh orang muslim aja? Atau non muslim juga bisa kena penyakit ain, Abi? Mohon penjelasannya Ustadz Abi Maki. Ya, terima kasih. Bismillah. Izin Ustadz Syam, Ustadz Nur Maulana, izin. Bismillah. Subhanallah, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Dalam waktu yang sangat singkat ini, coba kita lihat apa rahasia besar yang ada di dalam masalah ain ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, rahasia yang terbesar. Ketika yang pertama tadi Masya Allah Ustadz Nur Maulana menyampaikan, Ustadz Syam juga menyampaikan. Ternyata ain ini bisa kena, satu mungkin karena tidak bermaksud, tapi karena kebanggaan, takjub. Maka ingat, ketika takjub kepada seseorang rahasia besarnya yang membuat dia bisa menjadi baik, suaranya indah, rajin bekerjanya, kulitnya baik, itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun keindahan yang didapatkan, tempelkan, sertakan Allah bersamanya, karena Allah yang telah melakukan ini berarti diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah bagi siapapun yang memandang kebaikan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika orang yang mendapatkan pujiannya, maka boleh untuk memaksanya kepada orang yang memujinya dengan mengatakan, aduh ternyata bagus. Tadi sudah dipraktekkan, jazakumullah khair untuk Ustadz Maulana dengan mengatakan kata-kata, tolong dong katakan Masya Allah, karena ini harus diungkapkan. Ini tidak terjadi kepada siapa-siapa. Anak kami yang pertama waktu itu, subhanallah lagi jalan-jalan di Masjidil Haram, Masya Allah ya putih, ya gemuk, ya lari gondrong, tiba-tiba jamaah haji matan, aduh lucunya, hari itu juga gak bisa jalan. Allah. Hari itu gak bisa jalan, akhirnya dicari siapa yang memujinya, ternyata masih keluarga dan diselesaikan. Insya Allah nanti caranya akan digambarkan, mungkin Ustadz Maulana juga ahli untuk praktek bagaimana cara membereskannya gitu ya. Insya Allah ya. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ternyata apa? Yang kedua boleh memaksanya, katakan Masya Allah katakan. Terus yang ketiganya, bahaya ketika ada orang hasad. Para ulama mengatakan apabila orang ini selalu hasad, matanya hasad, nggak bisa diperbaikinya, suruh zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah pun masih tidak bisa juga. Beberapa ulama bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika yakin ain itu dari fulan dan fulan selalu menyebarkan ain, tolong disimpan dalam satu tempat khusus, tidak boleh keluar dari rumahnya, namun dengan cara dikasih makan. Apabila sudah keluarga, dikasih makan juga keluarganya. Karena apa? Bahaya dengan ain yang ada bagi dirinya karena selalu hasad kepada orang lain. Intinya apa? Selalu berzikir kepada Allah agar dirinya selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah besar yang ada. Ternyata apa? Bagi orang yang hasad, hilangkan hasadnya. Dengan cara apa? Berzikir. Masih juga tidak bisa, simpan dalam suatu tempat. Punten kalau bahasa sekarang mungkin sijen atau penjara begitu ya. Kenapa? Ini sampai kata-kata Ibnu Qayyim, kenapa menyebarkan ain kemana-mana? Iya, kalau tidak juga bisa dengan mengatakan simpan, dipenjarakan namun tetap diberikan nafkah. Juga keluarganya, jangan sampai disimpan tapi keluarganya tidak mendapatkan nafkah. Seperti itu. Punten lalu mengatakan, apakah mungkin orang mukmin misalnya bisa didapatkannya ain daripada orang-orang yang tidak beriman? Sangat memungkinkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyakadul ladzina kafaru la yazliquna bi absarihim. Artinya ya Rasulullah, hampir saja orang-orang kafir ini menatapmu dan menggelincirkanmu dengan tatapan mereka karena mereka penuh dengan hasad. Ini yang digambarkan, berarti kita sebagai mukminin mukminat dengan tatapan orang yang tidak beriman kepada Allah bisa saja terkena. Maka inilah tadi dengan tegas mengatakan kalimatnya Ustadz Nur Maulana, jaga wudhu. Ini nasihat. Jaga wudhu apapun, apalagi misalnya mau tausiah jaga wudhu, mau jadi host jaga wudhu, mau jadi apa tampil di depan orang jaga wudhu, karena ini untuk penangkalannya yang pertama dan awal yang harus kita lakukan. Beberapa ulama kalau mau pengajian mau apa ke toilet untuk apa? Wudhu. Mau wudhu. Kenapa? Karena orang tadi ketika melihat bisa jadi hasad, bisa jadi takjub, tapi kalau sudah wudhu ini punya
keindahan, yakni adalah perisai yang sangat kokoh. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Terus dengan mengatakan, mungkinkah dari mukmin kepada orang yang tidak beriman? Mungkin. Iya, mungkinkah dari orang yang tidak beriman kepada orang yang tidak beriman? Mungkin. Kalau tadi Ustaz Syam sudah menyatakan, mungkin dari ayah ke anak, mungkin. Bahkan jangankan begitu, dari dirinya sendiri saja bisa jadi kena ain. Aduh, Allah. kulitku mulus, besoknya jerawatan tampil. Ya. Iya, kenapa? Ya itu dia, karena terlalu takjub terhadap abda dirinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah barik fiik. Allah, balik lagi semua itu Allah yang menentukan ya. Makanya kita harus banyak Ayakumullah. berzikir, istighfar ya jamaah yang ada di Jadi rumah ya. hati-hati. Iya. Mulut yang mulut bocor, Oh, cerewet. Hati-hati. Dan ternyata bukan cuma Berarti dia di penjara dong ya. Oh, Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah punten Ibnu Taimiyah mengatakan Jadi kalau demikian. ada yang cerewet begitu, Iya. di penjara aja. biar nggak menyebarkan air ya Ustaz ya. Baik ya Allah, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya semua. Tadi katanya juga air wudhu bisa menjadi pelindung buat kita. Tapi masih ada yang meragukan, apakah benar nih air wudhu mampu menyembuhkan ain? Kita lihat tayangannya, ini dia, silakan. Di antara terapi untuk penyakit ain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menggunakan air bekas wudhu pelaku ain untuk mandi orang yang terkena ain. Disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang yang melakukan ain diperintahkan agar berwudu, kemudian orang yang terkena ain mandi dari air bekas wudhu tadi. Hadis riwayat Abu Daud. Baik jamaah yang ada di rumah, ini dia ditunggu-tunggu nih. Aduh, Ada jangan apa nih. sih? Jamaah yang ada di mana sih? Takutnya Ya, aku- enggak, takutnya belibet aku karena kena- takut di penjara Takut dia. iya. Takutnya kena ain lagi ini. Nauzubillah min zalik. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya. Baik jamaah yang ada di Iya. rumah. Apakah tadi sudah disebutkan Apa itu? wudhu kan bisa menyembuhkan penyakit ain. Iya. Ada lagi nggak Ustadz Maulana? Buat orang dewasa ini penting Itu nih banget. tadi nih. saya menokok-nokok marah-marah kan tadi. Ah ini saya harus praktek nih. Oke, Izin kalau dulu gitu. Abi ya. Silakan, silakan. Ya kita lewat. Oke. Maaf izin. Permisi. Lewat Iya. belakang Lewat Abi ya. belakang. Nggak sopan. Permisi. Iya. Iya. Maaf ya. Jauh ada banget air kita mancur. dulu. Bisa Ayo digeser kita di sini. kursinya. Ya. Bagus. Nih Oke. buat yang di rumah nih. Silakan duduk sini. Ya. Oke. Buat yang di rumah. Kayak lagi piknik. Ternyata ada praktek. Untuk kalau tadi pencegahan berudu. Ya. Kemudian gimana kita, Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik fi. Kemudian la haula wala quwwata illa billah. Nah ini bagaimana cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya, ini kebetulan ada air. Sekalian mandi di sini ya. Iya. Tahu aku udah mandi. Iya. Jadi Pak, yang paling bagus adalah dengan cara mandi. Jadi bekas atau sisa dari orang yang menyebutkan tadi, Abi makasih banyak Abi, Ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi usahakan bekas wudunya itu diambil kemudian dicampur untuk dipakai mandi. Bagi orang yang sakit karena penyakit lain. Kalau di Indonesia namanya apa ya? Sawang, apa? Sawan. Ya itu sawang, gitu ya? Sawan. Penyakit sawan ya. Sawan. Apa? Sawan, Coba, sawan, Apa? sawan. Sawangan. Apa? Bukan. Sawan. Tuh. Sawan. itu. Sawan kan bener kan? Penyakit sawan. Iya penyakit Ya, sawan. jadi tiba-tiba menguning. Heeh. Jadi sebaiknya ini mohon maaf izin kalau habis wudhu diusap. Aduh, Gak apa-apa aku. Gak apa-apa ya, diusap. Iya. Kalau beliau kan betul-betul semua disemprot. Semua disemprot. Jadi diusap mukanya anak. Jadi ibu-ibu jangan pernah biarkan tangan kita tidak mengusap wajah anak ketika kita sudah berwudu. Saya tuh kalau habis wudu pasti usap-usap wajah anak saya. Oh, di Masya Allah, sini iya diusap. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui. Jadi sisanya air wudu itu bisa dipakai mandi. Jadi Air wudhu. Mandi nih Zat. Aku mandi di sini sekarang nih. enggak, dikasih ditimba kan orang kan pakai shower. Oh, pakai shower. Kemarin ada host yang nanya. Apa? Mas, jadi bagaimana kalau kita Mandinya pakai shower? Kalau saya pakai shower kan showernya saya simpan di ember. Tetap saya pakai timba. Tetap tradisional ya. Sekarang berarti Ustaz Sam juara. Kalau Iya. juara merukia Ustaz Sam. Aduh subhanallah. Oh, Coba. Gimana? Langsung. Aku Maaf, ceritanya gimana? Maaf. Tiduran. Tiduran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acting sakit dong. Iya. Perasaan udah Dia sakit. pensiun Wah, acting kayak gitu. benar. Dia Kayak gitu, pusing. Iya. Ya, jadi sebaiknya Aduh.
Sasam, pegang kepalanya, pegang kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadir saqama. Bagus. Jadi bisa juga dibaca nama Ashabul Kahfi. Muksalminan, Tamlian, Martunis, Ninunis, Sununis, Serbunis, Sunuanis, Paliak, Tatiunis. Kalau nggak apa? Susah ya? Itu bukan bahasa Arab soalnya. Muksalminan. Aku masih sakit ya. Iya. Jadi bisa juga ayat kursi. Ya. Dan bisa juga diusapkan di air, kemudian diusapkan lagi di badannya orang yang sakit pada saat kena air tersebut. Coba diulang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadir saqama. Diusap, maaf ya, Iya, izin. diusap. Ya, biasanya diginiin. Ya, itu prakteknya. Berasa lu ya? Harusnya sih. Ini berasa tahu gemetar. Harusnya sih disiram ya. Hah? Tuh, langsung ngegas tuh berasa nih Ustaz nih. Iya. Habis didoain. Aku sehat Aman ya? sekarang, alhamdulillah. Aman. Tadi Masya belibet Allah. ya cara Iya, ngomongnya. berarti mungkin kan udah enggak lagi. Oke. Tes. Oh lancar, Ayo kita balik insya lagi. Allah. Balik lagi Masya ke Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk Iya. penjelasannya. Jadi itu bisa dipraktekkan di rumah. Dipraktekkan di rumah. Jadi buat orang tua, Ya. tiba-tiba tengah malam anak-anak langsung step. Oke, step. Ya, apa? Panas Benar, ya, step ya, panas. panas tinggi ya. Ya, panas tinggi. Jadi langsung gitu. Itu kan buat dewasa. Kalau Nah. buat anak-anak lagi khusus ada lagi gak sih selainnya tadi kan Ustadz Maulana kan bilang bisa nih kalau misalnya kita habis wudhu diusapin ke anak kita. Kira-kira aku pengen nanya nih sekarang sama Ustadz Syam yang katanya Iya. Ustadz Maulana juga selaku praktek ahli ruqyah juga. Siapa? Enggak ya? Ustadz Syam, metode dari buat anak-anak tuh ada khusus apa Iya. enggak sih? Ya, bentar lagi diambil anaknya. Oh ini anaknya. Ya biar aku yang pegang. Oh, iya, ya Nanti Allah, saya lucunya. mempraktekin. Iya. Izin Nabi. Abi. Ya, Masya ya. Allah, tabarakallah. Maka subhanallah, anak kecil, orang dewasa, yakni semuanya itu kalau kita berdoa pasti Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahnya. Uda'uni astajib lakum, minta padaku, aku pasti akan mengijabahnya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, yakin dulu. Yakin bahwa Allah akan mengijabahnya. Yakin pada doa diri sendiri dulu. Jangan sedikit-sedikit panik langsung cari siapa tukang ruqyah, siapa peruqyah. Maka yakin dengan doa diri kita sendiri, maka subhanallah dibacakan ada doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Itu untuk diri sendiri. Kalau pakai a'udzu bikalimatillahi tammah. Itu untuk diri sendiri. Bagaimana kalau untuk anak? Tabe Ustaz. Lihat dulu anaknya. Oh anaknya kayaknya anak perempuan karena bulu matanya panjang. Ya anak perempuan, kalau anak perempuan pakai dhamirnya pakai ki. Ya u'idzuki bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Dimulai dari kepalanya. Setelah itu pundaknya. U'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Boleh ditiup. Huf. Nah, badannya, punggungnya, semua bagian tubuhnya, apalagi kalau misal si anak mengeluh sakit. Ya, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ini apa yang sakit kira-kira? Perutnya maka maka dibacain perutnya. Wa'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Biasanya anak bayi itu agak tenang kalau diginiin. Ustaz Sam praktein, dibacain. Gimana Ustaz? Dibacain kayak diginiin tadi. ya. Wa'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Dari tadi kita pakai dhamir u'idzuki, pakai ki. Kenapa? Karena bayi perempuan. Kalau bayinya laki-laki, u'idzukah. Ya, u'idzuka bikalimatillahi tammah. Bagaimana kalau bayinya kembar? U'idzukuma bikalimatillahi tammah. Bagaimana kalau ibunya dan anaknya mau dibacakan? U'idzukuma. Pakai u'idzukuma. Kalau rame-rame u'idzukum, ya. U'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk dia.
ya, untuk kamu aku memohon Allah melindungi kamu dari segala kejahatan syaitan, dari segala kejahatan orang yang iri dan dari kejahatan ain, ya, dari kejahatan ain atau kejahatan mata yang jahat, penyakit ain tadi. Nah, itu satu doanya. Yang kedua boleh membaca surah Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada satu lagi yang disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, disebutkan bahwasanya ada seorang nabi yang kagum melihat umatnya banyak. Lalu ketika melihat umatnya banyak, tiba-tiba ini umatnya ini banyak yang sakit dan meninggal dunia. Lalu diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala satu doa dalam kitab Al-Adhkar, disebutkan hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwata illa billah. Di riwayat lain bi alfi la haula wala quwata illa billah. Artinya hassantukum, saya membentengi kalian, ya, bil hayyil qayyum, dengan Allah yang maha hidup, bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada, yang tidak akan mati selama-lamanya, wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billah, dan aku mohon kepada Allah untuk menjauhkanmu daripada segala macam keburukan dengan bacaan la haula, dengan kekuatan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Tapi jujur ya, ini la haula wala quwata illa billah ya. Iya. Ketika Ustadz Maulana gendong itu kayak tersirat banget keinginan sekali untuk menggendong bayi lagi loh. Iya, padahal istri saya yang sedang hamil, istri kita yang sedang hamil. Udah gini, Ustadz Maulana. kalau saya memang selalu praktek itu anak-anak. Kalau gitu. tiba-tiba dia step atau panas tengah malam, aku langsung gendong anakku. Benar. Tapi tidak ada hubungannya dengan itu. Oh enggak ya, tapi benar nggak mau Itu langsung pengen tenang gendong loh bayi anaknya lagi. tuh. Saya kan rencana kan 8. Oke, Masya insya Allah ya, amin. Masya Allah. Baru, baru lahir 4 kan. Oh iya, insya Allah 4 lagi ya, amin. Hey. Dari mana? Dari menantu. Dari Ustaz Syam, terima kasih untuk Siap, penjelasan sama-sama, doa-doanya. Sani. Ustaz Maulana semoga 4 Iya, lagi. amin, Amin. amin. Jamaah jangan kemana-mana, ini Masya Allah ada segmen yang aku tunggu-tunggu banget. Mungkin jamaah juga nunggu-nunggu banget. Ada Abi Maki soalnya di sini. Jadi nanti akan ada segmen Al-Quran Menjawab. Wah, Masya Al-Quran Allah. Menjawab. Al-Quran Menjawab, Kangen, makanya. kangen. Tetap di Islam itu indah, gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cara gendong bayi itu begini.